everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Octaviana Eka Putri. Saya adalah salah satu mahasiswi di IAIN Surakarta dari jurusan Psikologi Islam kelas 3B. Dan di sini saya mau membuka presentasi video dari kelompok saya yang beranggotakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tes IST, Intelligence Structure Test. Langsung aja ke materi, check it out. Nah, sebelum masuk ke materi, pertama-tama saya mau menjelaskan apa sih IST itu. IST itu kepanjangan dari Intelligence Structure Test, yang mana dia itu seperti tes minat bakat yang biasa digunakan ketika kita mau lulus dari SMA untuk tahu kemana sih kita selanjutnya, ataupun tes yang bisa digunakan untuk penempatan kemampuan kerja. Jadi kayak tes masuk kerjaan gitu. Jadi nanti ketika kita mau masuk ke suatu perusahaan, kita akan dikelompokkan dalam beberapa divisi. Nah, itu divisi yang paling cocok buat kita itu yang seperti apa, kayak gitu, sesuai dengan minat bakat yang kita punya. Nah, yang selanjutnya adalah sejarah dari tes IST. IST itu pertama kali digagas oleh Rudolf Amtheuer di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Dan Amtheuer telah mendefinisikan intelijensi sebagai keseluruhan dari kemampuan jiwa dan rohani manusia yang akan muncul ketika hasil tes keluar. Jadi kita bisa tahu apa sih minat bakat kita ketika hasil tes nanti keluar dengan menggunakan tes IST ini tadi. Dan pada tahun 1953, proses penyusunan norma dari tes IST ini dilakukan dengan mengambil subjek sebanyak 4.000 orang yang dimulai dari individu usia 14 tahun sampai dengan 60 tahun. Yang kemudian tersusunlah beberapa norma-norma dasar dari tes IST sendiri. Dan kemudian di tahun 1955 yang merupakan hasil perkembangan dari tes IST di tahun 1953, rentang usia individu diperluas menjadi usia 13 tahun yang sebelumnya 14 tahun menjadi 13 tahun. Dan juga penyusunan norma diambil dari 8.642 responden. Dan juga pada tes IST yang tahun 1955 ini sudah terdapat pengelompokan jenis kelamin dan juga pengelompokan rentang usia. Perkembangan selanjutnya adalah di tahun 1970, berdasarkan dari adanya tuntutan dan permintaan pengguna yang meminta untuk adanya pengkoreksian menggunakan mesin dan juga pengembangan yang lebih lanjut karena telah digunakan selama lebih dari 10 tahun, jadi tersusunlah tes IST tahun 70. Dan pada IST 70 ini kembali terjadi perluasan rentang usia menjadi berawal dari usia 12 tahun. Dari yang tahun 1955 itu 13 tahun, sekarang menjadi 12 tahun. Kemudian seperti halnya pada IST 1955 sudah terdapat pengelompokan jenis kelamin dan juga rentang usia. Maka pada IST tahun 70 ini sudah terdapat pengelompokan pekerjaan. Namun masih terdapat kekurangan dalam IST tahun 70 ini dikarenakan adanya tes RA yang merupakan tes hitungan, sehingga dimungkinkan responden akan mengalami kesulitan atau hambatan ketika mengerjakan tes hitungan tersebut karena terlalu terfokus pada tes hitungan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi-fungsi dari tes IST yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang fungsi tes IST. Fungsi tes IST sendiri yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan intelijensi setiap individu, di mana intelijensi sendiri dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ability dan juga non-ability. Khusus untuk tes IST sendiri digunakan untuk mengukur kemampuan ability setiap individu. Dari dua kelompok besar tersebut dibagi lagi menjadi beberapa faktor seperti nilai, sikap, bakat, minat, prestasi, dan juga kepribadian. Tes ini dipandang sebagai gestalt menyeluruh yang dimana bagian-bagian yang saling berhubungan dikaitkan menjadi sebuah struktur, di mana struktur kemampuan intelijensi ini terkait dengan pola kerja tertentu yang terkait dengan pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, tes intelijensi ini dapat menampilkan kemampuan khusus seseorang yang merupakan kelebihan dan juga kelemahan yang terkait dengan perkembangan intelektualnya. Selanjutnya adalah tujuan dari tes IST. Intelligence Structure Test sendiri terdiri dari 9 subtes yang memuat 176 item soal dan membutuhkan waktu 90 menit dengan instruksi yang berbeda di setiap subtesnya. Lalu, dibutuhkan seorang tester yang memiliki keterampilan dalam menyajikan tes, proses scoring, serta interpretasi yang memakan waktu. Next adalah bentuk dari tes IST. Jadi, IST ini itu memiliki 9 subtes yang dimana keseluruhannya itu ada 176 item. Nah, masing-masing dari subtesnya ini itu
itu memiliki batas waktu yang berbeda-beda dan diadministrasikan dalam bentuk yang manual. Nah, ke-9 subtesnya ini antara lain. Yang pertama ada SE atau Satsergans, yaitu melengkapi kalimat, waktunya 6 menit. Yang kedua ada WA atau word casual, yaitu melengkapi kata-kata, waktunya juga 6 menit. Yang ketiga ada AN atau analogin, yaitu persamaan kata, waktunya 7 menit. Yang keempat ada GE atau Gemeinsamkeit, yaitu sifat yang dimiliki bersama, waktunya 8 menit. Yang kelima ada RA atau Rationaufgeben, yaitu berhitung, waktunya 10 menit. Yang keenam ada ZR atau Zahlenreihen, yaitu deret angka, waktunya 10 menit. Yang ketujuh ada FA atau Fromasoal, yaitu memilih bentuk, waktunya 7 menit. Yang kedelapan ada WU atau Wortful-Aufgeben, yaitu latihan balok, waktunya 9 menit. Dan yang terakhir ada ME atau Mark-Aufgeben, yaitu latihan simbol, waktunya 3 menit. Yaitulah ke-9 subtes dari IST. Dan yang terakhir adalah tips pengerjaan. Cara penyajian yang pertama, bagikan lembar jawab terlebih dahulu. Yang kedua, bagikan buku persoalan dan beritahu bahwa buku persoalan tidak boleh dilipat, dicoret-coret, diisi langsung di buku, dijadikan alas, ataupun dibawa pulang. Yang ketiga, beritahu cara menjawabnya. Yang keempat, instruksi sudah jelas setiap subtesnya. Apabila ada yang bertanya, Anda harus mampu menjelaskan dengan bahasa yang lebih baik lagi. Yang kelima, untuk deret angka, jangan lupa memberitahu bahwa angka dapat ditambah ataupun dikurangi ataupun dikali ataupun dibagi. Karena di contoh pengerjaan hanya ada penambahan dan pengurangan. Yang keenam, untuk ME tidak ada apapun kecuali lembar jawab, buku persoalan, lembar ME sebelum melakukan instruksi. Pengerjaan yang pertama, istirahat yang cukup dan makan yang sehat sebelum tes. Yang kedua, perhatikan instruksi dengan baik. Yang ketiga, percaya kemampuan diri sendiri. Yang keempat, lewati yang sulit, kerjakan yang mudah. Yang kelima, untuk subtes hitungan, mintalah kertas buram. Terima kasih. Nah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan dalam presentasi video ini, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.